Gini, Koh, dulu kan saya tadi cerita ya, jadi waktu saya kecil pun sudah terbiasa dengan sekolah minggu. Jadi saya sampai apa lagu-lagu sekolah minggu. Betul-betul anak kecil itu menyerap apapun di lingkungan dia. Jadi ini juga sekarang udah marak. Pertanyaan saya gini Ustaz, Koh Dani. Apa yang membuat Koh Dani akhirnya berpikir bahwa inilah agama yang paling benar? Pastinya sebagai masih Kristiani kan, jadi untuk menentukan bahwa ini akhirnya saya harus bersyahadat itu apa yang membuat apa namanya pemikiran atau mungkin kejadian apa yang membuat Koh Dani akhirnya bisa memeluk Islam secara betul-betul Ya, kafah. Jazakallah khair. baik. Kalau saya bukan orang yang mengalami kejadian spiritual gitu, atau yang mimpi-mimpi gitu enggak, atau yang melihat cahaya kesinar gitu enggak. Saya kembali kepada kitab aja gitulah ya. Karena sebuah agama fondasi utamanya apa kalau bukan kitab, ya kan? Kalau nabi-nabi masih hidup, nabi-nabi itu yang mengajarkan umatnya. Tapi ketika nabinya sudah nggak ada, apa peninggalannya kalau bukan kitab? Ya, jadi saya berpatokan fondasi daripada sebuah agama ya kitab. Jadi ya yang saya teliti, yang saya pelajari ya kitabnya. Karena ketika saya menonton video-video almarhum Syekh Ahmad Didat, dia bisa membuktikan ini ada ayat tambahan, ini ada ayat sisipan, ini ada ayat pinjaman malah, pinjam tapi nggak dibalik-balikin gitu. Bagaimana ceritanya sebuah kitab yang disebut kitab suci, tapi ada ayat yang tidak otentik gitu. Sekarang kita semua nih umat Islam nih, kita sangat akrab dengan Quran, ya kan? Quran yang kita baca ada huruf hijaiyahnya, ada terjemahannya, mungkin ada asbabun nuzulnya, gitu ya, atau mungkin ada tafsirnya. Ketika ada catatan kaki di mushaf kita misalnya, oh ternyata Quran surah Fatihah ayat ketiga ternyata tidak asli gitu. Gimana rasanya Pak? Hah? Ragu-ragu. Nah ini saya taruh sini. Sudah saya taruh nih, karena saya tahu pasti udah nanya nih nanti nih. Nah, jadi ketika saya mendengar dari almarhum Syekh Ahmad Didat, saya cari sendiri buktinya, ya dong. Masa istilahnya kan saya lagi panas nih, paling tidak kan saya ingin menjawab untuk diri saya sendiri gitulah. Saya nggak bisa ketemu almarhum Syekh Ahmad Didat, ya saya harus bisa menjawab untuk diri saya sendiri. Istilahnya mau membentengi akidah saya waktu itu gitu. Ternyata nemu buktinya gitu loh. Apa yang dikatakan almarhum Syekh Ahmad Didat bener gitu. Mau baca? Enggak, jangan saya yang baca, harus orang lain supaya jamaah di sini percaya apa yang tertulis sini. Kalau saya yang baca nanti saya asumsi gitu ngarang ya. Ini kitab suci Katolik ya. Ini tulisannya apa nih? Tidak untuk diperdengarkan. Ya, dengan pengantar dan catatan lengkap. 2009 dipersembahkan kepada umat Katolik Indonesia oleh siapa nih? Dirjen Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia. Resmi dong. Resmi Pak. Di dalam kitab mereka itu hanya ada satu ayat yang dianggap sebagai bukti teks yang mengajarkan konsep Trinitas. Udah pernah dengar Pak ya Trinitas? Tritunggal gitu apa Trinitas gitu. Ada yang paham Pak Trinitas? Oh enggak ya, alhamdulillah nggak paham. Kalau paham ragu-ragu berarti kita harus dicurigai nih kalau paham nih. Pernah dengar Pak ya Trinitas ya? Trinitas itu kan akidah utama untuk umat Kristen kebanyakan atau mainstream ya, atau yang arus utama. Katolik, Protestan, Ortodok itu adalah penganut Trinitarian atau Trinitas. Trinitas itu kan paham yang mengatakan bahwa Tuhan itu Bapa itu Tuhan, Putra atau Yesus itu Tuhan, Roh Kudus itu Tuhan. Tapi bukan tiga Tuhan, tapi satu Tuhan. Paham nggak Pak? Kalau yang ngangguk-ngangguk paham, waduh bingung saya. Lanjut lagi Pak, nanti Pak. Bapa itu Maha Kuasa, Putra atau Yesus itu Maha Kuasa, Roh Kudus itu Maha Kuasa. Tapi bukan tiga Maha Kuasa, tapi satu Maha Kuasa. Paham Pak? Beli bodrek Pak. Nah, itu adalah akidah utama kekristenan yang di dalam Bible ini itu cuma satu ayatnya yang membuktikan itulah ajaran Trinitas. Adanya di mana gitu ya. Jadi kitab ini tebel, ini kitabnya punya orang Katolik nih. Oh beda-beda Pak ya? Ini Katolik, ini Protestan. Yang ini 66 surah, yang ini 73 surah. Kalau beda 7, mungkin diskon ya.
Ini yang disebut perjanjian lama perjanjian baru yang mana kok? Nah, nanti dulu, kecepetan gitu. Sabar jamaah. Ya, jadi yang Katolik 73 surah, yang Protestan 66. Tapi 66 di sini dengan yang 66 di sini sama. Ini Katolik, ini Protestannya. Nah. Enggak, ini tebal karena ada catatan kakinya. Oke, ya. Ya, kurang lebih tafsir lah. Ini Katolik, ini Protestan ya. Ini Ortodoks. Ini 78 surah. Ya. 73, 66, 78. Udah selesai belum? Mormon ada lagi nanti. Ini belum selesai. Ini Ethiopia. 81 surah. Ya, jadi 73, 66, 78, 81. 61. 81. Ini 81. 73, 66, 78, 81. Kalau tuanya sih sama sebenarnya sumbernya. Cuman yang ini mengakui surat-surat yang paling banyak karena di sini ada tambahan surat-surat yang ini ya. Yang di sini menolak 3 dari sini. Yang ini menolak 5 dari sini. Yang ini menolak 7 dari sini. Jadi konsep yang disebut dengan firman Tuhan jadi kitab di antara Kristen sendiri belum selesai sebenarnya. Kalau kata orang Betawi belum kelar gitu. Ya, ini baru konsep firman jadi kitab. Nah, ketika kita bicara konsep firman yang jadi manusia, ini kan akidah mereka begitu kan, bahwa firman itu jadi Yesus gitu kan, itu kan konsepnya mereka. Di dalam kekristenan sendiri juga golongannya itu belum selesai. Yang tadi saya katakan kelompok Trinitarian itu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, gitu kan. Nanti ada kelompok yang namanya Unitarian. Unitarian tidak menganggap atau tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan. Nanti ada lagi kelompok Kristen yang disebut dengan Oneness. Oneness ini mereka tidak mengakui Trinitas. Mereka bilang Bapa itu Yesus, Yesus itu Bapa, cuma satu pribadi. Tapi kalau yang Trinitarian 3 pribadi. Jadi konsep firman yang jadi manusia pun belum selesai urusannya, belum kelar gitu Pak. Nah ya, kita lanjutkan di sini. Satu-satunya ayat yang mengatakan bahwa ada konsep Trinitas di dalam kitab ini adalah ayat ini. Sebentar. Ini 4 kitab agamanya berbeda sama. Sama, ini sama-sama Kristen. Ya, cuman setiap kelompok ini bisa milih sendiri gitu loh, mau surah apa gitu loh. Ya, yang ini sampai sekian banyak, ini berkurang, ini berkurang, ini berkurang. Ya, ini ada yang Protestan, Katolik, ada yang Ortodoks, itu beda-beda kan? Iya, beda gini, beda kelompok. Beda kelompok. Bedanya tuh tipis-tipis sebenarnya. Contoh ketika Katolik dan Ortodoks pisah nih, pisah ranjang nih. Jadi Kristen awal itu dimulai dengan yang disebut dengan Kristen Patriarki. Kristen Patriarki itu dipimpin di beberapa kota, ada di Roma, Alexandria, Yerusalem, Konstantinopel, Antiokh. Nah, kelima kota ini yang akhirnya di tahun 1054 pecah antara Katolik dan Ortodoks. Nah, ya. Kedua kelompok ini perpecahannya sebenarnya masalahnya sepele. Pertama mungkin masalah manajemen kepala gerejanya, ya, pimpinan gerejanya atau pimpinan kelompoknya. Yang kedua, Ortodoks bilang Roh Kudus itu berasal dari Bapa saja. Katolik bilang Roh Kudus itu berasal dari Bapa dan Anak. Cuman beda begitu, pisah segede gitunya. Ya. Oke, sekarang kita lihat sebuah ayat di sini. Tulisannya begini, ini yang begini. 1 Yohanes 5 ayat 7 nih, tolong dibaca nih. 1 Yohanes 5 ayat 7. Ini yang saya garis merah nih. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Nah, itu adalah konsep Trinitas, gitu kan? 3 tapi 1, 1 tapi 3. Makan 3 ngaku 1 gitu.
Bukan ya, salah ya. Terus? Ayat 8-nya Pak. Terus? Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Oke ya. Ayat ini ada catatan kakinya. Ini catatan kakinya nih. Ayat 7 sampai 8, kalimat di dalam sorga sampai di bumi. Catatannya begini, bagian ayat ini terus Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua. Dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Tolong diulang, dari karenanya apa? Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Tidak asli apa? Saya nggak jawab, Pak. Yang jawab lah. Nah, yang ngomong palsu tadi siapa? Bukan saya ngomong palsu ya. Bible ini yang ngomong pasti tidak asli. Gimana Pak? Kalau Bapak punya kitab suci ada catatan seperti ini. Dan ini baru satu loh Pak. Banyak loh yang lain loh. Catatan kaki yang menerbitkan Bible ini. Iya. Yang menerbitkan ini adalah percetakan Arnoldus ND. Berarti ini terjemahan kok ya? Terjemahan, ini terjemahan. Sudah di bahasa Ini ya, Indonesia percetakan Arnoldus ND kan. Di sini ada nama orangnya juga nih. Imprimaturnya MGR Donatus Jagom SPD, Uskup Agung ND, Dona 1976. Cetaknya mungkin nggak salah, tapi yang membuatnya. Iya, yang menerbitkan, ya, yang menerbitkan, ya. Ini kita lihat aja nih, sebentar. Jadi ini yang menerbitkan LBI, pengantar Lembaga Biblika Indonesia. Ini yang menerbitkan, percetakannya Arnoldus ND. ND di mana tahu Pak? Di NTT sana Pak. Ya. Dan itu baru salah satu dari sekian banyak yang memberi catatan seperti itu. Ya. Yang saya tunjukkan tadi untuk dibaca, karena itu yang disebut sebagai bukti teks ada ajaran Trinitas dalam Bible. Tapi yang lain masih ada yang lain, masih banyak yang lain. Oh ini Hafiz Bible apa enggak? Enggak ada yang hapus Bible. Kira bisa hafal kok Ya. halamannya ini gitu ayatnya. Ya ayat-ayat pilihan lah. Kan pendeta juga begitu, ayat pilihan, saya juga gitu ayat pilihan. Ini yang saya garis merah nih, ini ada catatannya, tidak asli itu, bukan teks asli gitu kan? Nanti ada lagi yang Matius 17, banyak nih. Ayat ini, di sini catatannya apa? Ayat ini tidak asli, ya kan? Nanti ada lagi nih, ayat ini, di sini catatannya apa? Ayat ini tidak terdapat dalam kebanyakan naskah Matius, kiranya tidak asli. Kebanyakan kata tidak asing. Saya nggak tahu kenapa di sini nggak berani nulis palsu, saya nggak tahu. Tulisnya tidak asli gitu Pak. Maksudnya dia tuh ngambilnya ayat itu nggak asing maksudnya gimana? Gini, jadi mereka juga kan mempelajari manuskrip, naskah-naskah yang kuno, mereka pelajari. Jadi itu karena terlalu banyak. Kalau perjanjian baru aja itu mungkin sampai 24.000 manuskrip ya. Dari 24.000 itu tidak ada satupun yang tidak ada dua yang identik. Gitu. Karena begitu banyak salinan, tapi dari ternyata banyaknya salinan itu tidak ada dua yang identik. Artinya dari naskah yang sama, contohnya misalnya kitab Matius misalnya. Sama nih ada Matius. Ini semuanya salinan sama. Tapi dari semua salinan itu nggak ada yang identik gitu. Nggak ada yang identik tuh maksudnya apa ya, kata-katanya entah 1, 2, atau 3 kata tuh pasti ada yang beda gitu. Karena apa bisa begitu? Karena kitab mereka, kitab Kristen itu diturunkan dalam tradisi tulisan, beda dengan Quran. Kalau Quran diturunkan dengan tradisi lisan, dengan hafalan gitu kan. Makanya ketika Quran dikodifikasi pertama kali pada zaman sahabat Abu Bakar, kan dibentuk satu tim. Ketuanya sahabat Said bin Sabit yang dia hafiz Quran. Ketika ada sahabat yang lain datang menghadap satu tim ini, dia bawa media misalnya pelepah misalnya atau tulang atau misalnya kulit binatang, dihadapkan kepada tim ini, dia harus membacakan di depan tim ini.
Iya kan? Dibacakan. Ini udah hafiz. Bacanya salah udah langsung ketahuan. Langsung, ya. Artinya kalau salah tertolak, kalau benar baru dicatat. Sampai selesai menjadi satu mushaf baru disimpan oleh anaknya sahabat Umar bin Khattab. Itu yang dipakai menjadi master gitu. Nanti dikodifikasi lagi pada zaman sahabat Utsman bin Affan, master ini dipegang oleh tim yang sama dengan tim yang dipakai pada zaman sahabat Abu Bakar. Tim yang sama diketuai juga oleh Said bin Sabit. Juga begitu, diulang lagi, dikodifikasi lagi, dites bacaannya, didengar salah atau benar gitu. Kalau benar baru diterima, baru dibuat salinan-salinan, dikirim ke kota-kota yang dikuasain oleh umat Islam pada waktu itu. Tapi kalau ini Pak, ketika zaman dulu, ketika saya punya kitab seperti ini, terus situ pengen punya kitab yang sama dengan saya, lah belum ada fotokopi, belum ada scanner, belum ada komputer, belum ada listrik, gimana caranya? Harus disalin ulang dengan apa? Dengan manual, ditulis ulang gitu. Ya sekarang namanya manusia, belum ada listrik, belum ada komputer, belum ada peralatan yang canggih seperti sekarang. Mau nggak mau kan mereka harus menulis yang secara manual. Kalau ditulis manual, ada kemungkinan salah nggak Pak? Pasti ada, itu yang terjadi.